Ali Sahar, siswa SMA Negeri 1 Napabalano, Kecamatan Toea, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, tercebur ke laut saat pulang sekolah. Musibah yang mengancam keselamatan Ali dan siswa lainnya dihadapi hampir setiap hari demi bersekolah. Letak sekolah Ali Sahar di pulau yang berbeda dari rumahnya membuat ia harus ke sekolah menggunakan perahu. Kalau air surut itu kita pergi ke sungai itu buka celana, buka sepatu. Ya kalau keras ombak, ya kita masuk semua di dalam itu kayak tenda perahu gitu. Kendala akses pendidikan juga dihadapi oleh Indra Firmansyah, seorang guru SMP Negeri 4 Cibitung satu atap di Sukabumi, Jawa Barat. Tidak hanya harus menyeberangi sungai, ia pun terpaksa harus ikut menguras air saat perahu yang ia tumpangi bocor di tengah jalan. Perahu ini merupakan hasil donasi tahun 2019 yang terkadang harus ditambal menggunakan kaos kaki. Akses Indra mengajar hanyalah melalui Sungai Cikaso yang harus disusuri sepanjang 12 km setiap hari dengan waktu tempuh 45 menit. Tidak hanya kendala transportasi, di daerah tempat Indra mengajar juga tidak ada akses jaringan seluler dan internet. Setiap hari penuh kendala, penuh rintangan, ada rintangan mesinnya bocor, perahunya bocor, mesinnya mati. Itulah udah makanan sehari-hari kami. Sangat membutuhkan yang sarana prasarana sekolah, Pak. Yang utama untuk kurikulum 2000 sekarang kurikulum Merdeka itu harus ada jaringan internet. Jadi semua apapun pembelajaran jaringan internet karena kami sangat terkendala karena internet tidak ada. Yang kedua, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunu Suryani mengakui ada persoalan topografi yang menghambat akses pendidikan. Belum lagi persoalan ketersediaan guru profesional yang tidak merata. Kemendikbudristek disebut mendorong profesionalitas guru dengan peningkatan kompetensi. Untuk guru-guru dengan keterbatasan jaringan internet pun, saat ini kami sudah menyediakan awan penggerak, yaitu sistem pembelajaran berbasis offline yang dapat digunakan oleh guru-guru kita dengan berbagai keterbatasan jaringan internet tadi untuk mendapatkan kesempatan meningkatkan kompetensi dirinya. Sehingga kualitas guru juga ditentukan oleh terpenuhinya kesejahteraan mereka. Alvino Fiardi, seorang guru honorer di Sukabumi, Jawa Barat, bahkan sempat memulung barang bekas usai mengajar sebagai tambahan untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Jadi per minggu saya jualnya minggu, ya nggak per hari mah nggak ada. Seminggu paling 50 lah sampai. Kisah Alfi yang memulung usai mengajar membuat banyak orang membantunya, bahkan membangunkan Alfi sebuah warung untuk menambah penghasilan. Alfi pun mendapat hadiah umroh dari Kapolres Cimahi pada awal November mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Nah, ternyata perjuangan untuk ke sekolah itu tidak hanya dilakukan oleh siswa, tapi juga guru ya, Cing ya? Iya. Mereka bertahan untuk dengan rutinitas seperti itu berjuang untuk memberikan ilmu bagi siswanya. Pak Indra juga kalau naik kapal itu menuju sekolah bareng guru-guru yang lain. Iya, sama-sama. Jadi kalau bermasalah itu kapal telat satu sekolah gurunya. Iya, satu telat. Ya kita kenalin dulu nih, Iya. yang ada di tengah-tengah kita adalah Mas Indra Firmansyah, guru SMP Negeri 4 Cibitung, Sukabumi. Kang Indra, Mas Indra, selamat datang di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan. Bergabung juga ada Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Ibu Nunu Suryani. Selamat malam, Ibu. Malam, Mbak. Malam, Bu. Nah, berikutnya ada juga siswa SMA siapa, Cing Abdel? Ada Ali Sahar ini yang tadi di awal udah kita sebutkan. Ali, selamat malam Ali. Ya, selamat malam Pak. Biasa dipanggil apa, Ali atau Sahar? Ya, dua-duanya saja Pak. Dua-duanya ya? Dua-duanya boleh, Cing. Oke, dua-duanya apa kabar dua-duanya? Bukan, maksudnya antara Ali atau Sahar, dua-duanya tuh. Iya. Ali ini bahkan pernah tercebur ke laut waktu mau ke sekolah, betul ya, Lia? Ya. Aduh, jadi sebegitu kerasnya untuk berjuang mau mencari ilmu, Cing. Karena kan Ali kan waktu videonya viral terus semua orang tahu, terus gimana respon dari orang tuanya Ali? Kalau masalah respon dari orang tua belum dia tahu kayaknya Pak. Masalahnya orang tua juga dia mencari di laut pangkalan itu, makanya.
Oke, orang tuanya pun di laut. Ya. Apa namanya, aktif mencari ikan, juga Ya. profesinya. Kalau Kang Indra boleh ceritain itu sampai harus menyeberang sungai dulu pakai perahu, perahunya juga udah bolong, betul? Betul itu Pak. Itu diceritakan kok gimana sih kok bisa tetap bertahan dan sehari-hari harus menempuh perjalanan sejauh apa sih? Mau gimana lagi Pak, karena kan itu perahu milik kami itu kan, yang perahu yang bocor itu kemarin sempat viral itu kan. Jadi itu hanya akses satu-satunya buat kami ke sekolah. Jadi walaupun bolong itu kemarin ditambah sama kaos kaki teman-teman itu, sama teman-teman akhirnya agak lumayan bisa dipakai lah. Habis tambahan sama teman-teman itu kita ditambal sama semen batu itu supaya air gak masuk ke dalam lagi. Akhirnya setiap hari ya kami pakai itu. Jadi apa boleh buat lah, yang kami miliki hanya perahu itu. Ya. Emang kalau lewat darat nggak bisa? Lewat darat sih bisa, cuman jaraknya lebih parah, lebih jauh gitu kan. Lewat sungai lewat hutannya hutan lindung lah, hutan kebun jati. Itu hampir 1,5 jam lah ke sana. Hanya jalan setapak, kalau musim hujan nggak bisa dilewati. Oh, karena jalan setapak itu ya. Jalan setapak. Jadi sekarang setiap hari pasti naik kapal itu? Iya, kapal itu, yang udah bocor itu. Bawa kaos kaki terus jadi siapa? Enggak, karena udah selesai sih kemarin. Kira bawa kaos kaki. Kira buat nambal itu ya. Iya. Nah, kalau ngajar apa sih? Saya guru mata pelajaran PPKN. PPKN, Ya. tapi namanya udah berubah. Udah berubah. PPKN terus jadi PKN, terus sekarang jadi PP. Oh, berkurang setiap tahun ya. Mungkin tahun depan tinggal P doang ya. ping dong, ping. Iya. Pendidikan kewarganegaraan, Iya. saking cintanya dengan profesi harus memberikan ilmu untuk murid-murid ya. Iya. Ada berapa murid di sekolah? Kalau sekarang saya dari kelas 7 sampai kelas 9 tinggal 53 orang. 53 orang. Ya. Itu diajar oleh Mas Indra, jadi ya kalau nggak ngajar, murid-murid betul-betul nggak dapat pelajaran dari mana-mana. Ada berapa guru kalau di sekolah? Kalau di sana guru SMP itu ada 12 orang. Iya. Tambah ada 2 tas, 1 penjaga. Kalau guru honornya di sana, guru honor itu ada 4 orang. Ya mau gimana lagi kan, guru ASN P3K-nya 4 orang, ASN PNS-nya 2 orang, plus 1 kepala sekolah. Oke. Itu murid-murid suka ikut juga pakai perahu? Murid beda. Itu yang perahu yang kemarin viral bocor itu ada perahu guru. Dulunya awalnya 2 kita punya perahu, yang perahu untuk siswa dan untuk guru. Ya. Yang untuk siswa itu udah duluan lapuk, udah duluan tenggelam lah. Nah, sekarang pakai apa siswa? Siswa kadang ikut dengan perahu milik SD, kadang ikut perahu masyarakat di sana kan. Nah dia juga yang anak itu harus bayar lah ke orang yang ikutin dia. Ya, saya nggak kebayang tuh kalau Iya, tiap iya. hari ada binatang juga di sungai, pasti ada buaya. Kalau itu ada. Hah? Ada buaya itu ada. Nah, itu dia Buaya sih. darat? Itu lebih menakutkan sih sebenarnya. Gimana? Ada buaya di sungai itu? Ada. Tuh, ya ampun tuh, itu beneran gede banget. Lah. Dan ini harus melewati jalur ini mau nggak mau ya Iya, di sini karena itu itu. habitatnya mereka Iya, ya. habitatnya mereka. Artinya keselamatan dan keamanan anak-anak Iya. yang harus diperhatikan. Saya nggak kebayang sih. Bu Nunu ada tanggapan nggak Bu? Karena kita lihat kan kalau bicara soal pendidikan, akses ini harus baik. Tapi sebelumnya kita sekalian juga ke Ali ya. Ya. Ali, kalau Ali perjuangannya harus melewati laut, memang itu satu-satunya jalan tuh harus nyebrang laut, Li. Iya, salah satu itu. Berapa jauh dari rumah? Ya. Perjalanannya berapa lama, Ali? Kalau perjalanan dari itu sekitar 30 menit. 30 menit. Ya Pak. Dan rata-rata setiap berangkat satu kapalnya ada berapa ini teman-teman Ali yang satu kapal? Kan teman-temannya kita tuh 2 kapal terbagi 2 begitu. Ada yang dari Bontu-Bontu Barat dan Bontu-Bontu Timur. Oh. Nah, Karena ini laut berarti satu-satunya akses memang harus lewat laut, laut ya? betul. Jadi Nggak nggak ada akses yang lain ya, Ali ya? Iya Pak. Dan kita Yang- sangat, gimana Li?
Satu-satunya laut. Nah kalau koneksinya Ali ini kurang baik, kita sangat paham. Karena di tempat Ali itu, di pulau tempat Ali tinggal, itu bahkan tidak ada sinyal. Jadi Ali itu sekarang harus berada di rumah gurunya, betul ya Ali ya? Iya Pak. Jadi tidak hanya aksesnya yang Ali berjuang, internet aja nggak ada, komunikasi susah. Makanya Ali sudah berjuang untuk ada di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih banyak. Karena perjalanannya sangat jauh juga ya, betul ya. Kalau rumah guru di mana, Li? Di Tapapalan. Itu berapa lama dari rumah? Sekitar 20 menit lah. 20 menit. Lewat laut juga atau lewat darat? Lewat laut juga. Harus nyebrang. Nyebrang laut Harus juga. nyebrang laut juga untuk mendapatkan internet. Iya, betul. Iya. Jadi perjuangannya bukan hanya belajar, tapi mencari info, mencari data lewat internet pun harus berjuang juga. Iya, ke sekolahnya pun setiap hari bahkan harus nyebrang laut. Kalau enggak akan bisa dapat pelajaran di sekolah. Bu Nunu melihat perjuangan ada Mas Indra, ada Ali yang bahkan nyampe sekolahnya aja itu butuh perjuangan yang sangat berat. Kita tinggal datang misalnya apa sih hambatannya, macet ya paling-paling begitu. Nah kalau Mas Indra juga Ali ini harus lewat laut, tadi bertemu dengan buaya di sungai. Untuk fasilitas perbaikan apa sih yang dilakukan terutama di daerah-daerah ini? Ya, terima kasih Mbak dan Kang Abdel, juga Pak Indra dan juga Ali. Tentu secara pribadi saya sangat salut dan bangga ya dengan perjuangan Pak Indra untuk mencerdaskan anak bangsa. Jadi Indra ini banyak sekali Mbak di seluruh Indonesia, mengingat memang kondisi negara kita dengan puluhan ribu pulau dan sekolah-sekolah di kepulauan itu memang banyak. Jadi memang kalau saya ya dari Dijadi Guru dan Tenaga Kependidikan, fokusnya adalah guru-guru tersebut ditingkatkan kesejahteraannya ya. Karena memang menyeberang itu adalah satu keharusan karena memang kondisi topografi di sekolahnya seperti itu. Tapi yang dipastikan adalah guru-guru mendapatkan penghasilan yang layak dalam profesinya sebagai guru. Sedangkan fasilitas seperti transportasi itu memang bisa menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan kerjasama dengan Kemendikbudristek. Karena guru-guru di dalam undang-undang kita itu ada di bawah pemerintah daerah. Jadi saya sangat menghimbau ya kalau Muna, Kabupaten Muna itu ada di Sulawesi Tenggara, juga menghimbau kepada pemerintah daerah memberikan perhatian yang khusus kepada guru-guru dan siswa yang berada di kepulauan-kepulauan dengan fasilitas transportasi yang layak. Ya, jadi ya memang akses ini yang harus diperhatikan karena kalau saya sih terbayang dengan semangatnya Mas Indra, semangatnya Ali harusnya dekat dengan tempat tinggalnya, ada fasilitas sekolah yang mumpuni ya nggak sih? Iya, kalau Pak Indra, sekolah paling dekat dari tempat tinggal Pak Indra itu memang di yang tempat Pak Indra ngajar? Itu masih jauh, masih ada sih sekolah yang dekat dengan saya juga. Cuman kan kalau di saya di sana di Jampang ya, di Jampang Kulon di sana. Jadi karena guru PPKN di sana banyak, jadi saya juga untuk mutasi dari sana sulit sih. Kenapa? Karena terbentur dengan lokasi sekolah yang masih udah ada gurunya gitu kan PPKN. Jadi hambatan saya untuk mutasi itu susah. Iya, karena ya harus ada pemerataan juga ya jumlah guru. Tahu nggak Cing, saat misalnya Mas Indra berangkat, itu kan perahunya bocor, harus ada yang dikuras. Berapa coba? Setara apa? Setara 2,5 galon air, banyak sekali. 2,5 galon setiap mau berangkat? Iya, nah nanti ceritanya tapi sesaat lagi ya setelah iklan ini. Usai jeda kami akan kembali dengan cerita lebih banyak lagi dari Mas Indra dan juga Ali. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan. Masih di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan. Wah, tadi kita sudah
di segmen awal ya, Cing sudah berbincang ternyata susah sekali untuk mencapai sekolah, tapi yang jelas harus berprestasi. Ngomong-ngomong berprestasi, Cing Abdel juga kan punya prestasi ya? Alhamdulillah ini bukan buat sombong-sombongan ya Pak Indra ya. Saya mohon maaf banget ya. Kebetulan saya SD, SMP, SMA sampai kuliah saya tuh dapat beasiswa. Wah serius? Dari mana Cing? Keren banget. Dari orang tua saya. Itu sih kewajiban ya. Memang kewajiban orang tua. Tapi tadi waktu break saya tuh ngobrol-ngobrol sama Pak Indra. Selain harus nguras yang 2,5 galon itu, ternyata kapalnya itu dipakai untuk seluruh guru. Jadi kalau satu saat ada guru yang dipanggil karena ada meeting atau rapat di dinas, semuanya balik. Jadi di sekolah kosong. Iya. Ada 1 orang guru yang ditinggal di sana. Karena orang asli di sana ada 2 orang. Jadi yang 1 orang tunggu di sana. Jadi jangan dulu pulang karena guru yang di sini berangkat perahu itu kita harus pulang bersama karena ada 1 orang guru rapat. Jadi karena perjalanan kami itu semua berangkat bersama-sama, pulang bersama-sama. Jadi tidak mungkin kalau perahu yang udah pulang sini jemput lagi ke sana gitu kan. Oh, kenapa nggak meetingnya online aja Pak? Maksudnya pakai Zoom gitu kan bisa? Kalau di saya itu internetnya nggak ada internet sih di sana. Oh nggak masuk internet Nggak juga ada. di sana? Jaringan seluler pun juga kadang gimana ya, mau nelpon juga cari sinyal yang agak kuat gitu kan. Kalau di sekolah, di lokasi sekolah itu blank, nggak ada sinyal satu kali pun juga. Oke, nah tapi artinya susah sekali ya untuk mendapatkan akses internet. Padahal itu sangat mempermudah ya nggak sih? Iya. Memang nggak gadget berarti nggak bisa dipakai untuk segala macam kebutuhan pendidikan? Nggak di sana. Tapi ada gadgetnya? Ada gadget. Apa? Ada. Kalau di saya kemarin dulu dapat bantuan Chromebook sih dari pemerintah ya tahun 2000 kalau nggak salah dulu. Ya. Karena di sana nggak, kalau Chromebook itu kan berbasis internet ya Pak ya. Ya. Kalau dipakai di saya gitu nggak ada manfaatnya sih karena harus internet. Ya. Jadi kalau Chromebook itu hanya tergeletak di sekolah aja, jadi karena gak ada internet. Tergeletaknya gimana? Begini apa begini? Bedanya apa tuh ngomong-ngomong sih? Iya. Ngomong-ngomong nih kita lihat dulu. Kalau tadi perahunya rusak sebenarnya itu berapa ya Harganya ya? Harganya kita lihat. Untuk memperbaiki kapal misalnya ini harga perahunya 27 juta. Kalau bicara soal UMR Kabupaten Sukabumi itu cuma 3,3 juta. Artinya 9 kali lipat gak mungkin ya untuk menutup biaya ini. Betul ya? Mas Indra ya susah sekali. Harusnya ini kalau diperbaiki biasanya biayanya dari mana? Pernah ada dapat biaya bantuan dari mana nggak? Kami cerita awal ya, dari dulu itu yang pertama dapat perahu 2 itu yang sekarang dipakai yang udah bocor, yang satu itu dari bantuan dari donatur ya. Yang pertama dari Bima Sakti Care, yang kedua dari Keti 89 itu dari Jogja ya. Itu sekarang yang satu yang dari Bima Sakti Care untuk siswa itu udah rusak parah gitu kan. Tinggal yang guru juga emang udah tidak layak pakai, tapi apa kata saya juga tadi mau gimana lagi karena hanya headset itunya aja gitu kan. Ya ini kalau menurut saya sih butuh lintas institusi, kementerian, lembaga, pemerintah ya Bu Nunu ya. Kalau dari pandangan Bu Nunu sebenarnya apa sih yang masih kurang misalnya koordinasi antar instansi dengan pemerintah daerah sehingga cerita-cerita dari Mas Indra, dari Ali itu masih ada di tahun 2024 akses internetnya tidak masuk, ke sekolah harus melewati medan yang tidak ideal begitu Bu? Perlukan koordinasi yang baik ya antar instansi. Jadi seperti kalau tadi diceritakan Pak Indra, tadi kan sebenarnya di dekatnya ada sekolah ya. Sebenarnya dia bisa mengajar di sekolah terdekat karena di SMP itu hampir di setiap kecamatan tuh ada, apalagi di daerah Cibitung gitu ya. Namun karena tadi ada guru yang sudah banyak di sana, sehingga perlu diredistribusi. Memang saat ini dengan adanya guru non ASN atau guru honor yang banyak ya, ketika ada moratorium lalu guru-guru masuk, sehingga guru-guru numpuk di sekolah-sekolah. Sehingga seperti Pak Indra terpaksa harus mengajar di tempat lain untuk memenuhi beban kerjanya ya. Sehingga sebenarnya ada kita harus mencari sumber masalahnya terlebih dahulu. Seharusnya seperti Pak Indra itu mengajar di dekat lokasi tempat tinggalnya. Sehingga yang pertama harus diredistribusi dulu
guru-gurunya sehingga memenuhi. Dan kami sudah melakukan ini sejak tahun 2021 terkait dengan sarana prasarana yang tadi disampaikan. Memang ini tanggung jawab gotong royong ya, semua pihak yang seharusnya saling berkoordinasi seperti butuh transportasi misalnya ya. Transportasi ya tentunya antara pemerintah daerah tempat, kemudian dinas pendidikannya, kemudian dengan dinas yang lain begitu. Itu yang mestinya koordinasinya lebih baik lagi. Oke. Lalu terkait dengan Pak Indra sendiri itu nanti kita akan melihat sebenarnya mengapa Pak Indra tidak bisa mengajar di sekolahnya ya. Apakah di situ ada guru-guru yang melebihi? Seharusnya kalau kita melihat di Dapodik saat ini kami sedang meredistribusi guru-guru tersebut. Kalau ada guru non ASN di sekolah Pak Indra, seharusnya guru non ASN yang mengajar mata pelajaran yang sama dengan Pak Indra atau guru honor tadi akan diredistribusi, ditempatkan di sekolah lain sehingga Pak Indra kalau beliau itu bisa mengajar di sekolahnya. Seperti itu. Ya. Oke, Ali masih bisa dengar? Ya, siapa? Ali, ada sesuatu yang ingin disampaikan ke Bu Nunu atau ke pemerintah, harapannya supaya proses belajar mengajarnya juga bisa lebih lancar dan lebih ideal. Ada harapan? Silakan Ali. Harapan saya untuk pemerintah agar bisa mendirikan SMA di Pontu-Pontu supaya adik-adiknya kita itu baik SD, SMP itu tidak susah lagi sekolah di SMA 1 Balan. Ya, itu harapannya ada sekolah yang dekat dari rumah, Ya. jadi nggak usah nyebrang laut. Sama seperti Pak Indra ya, Ya. ada kesempatan untuk ngajar di sekolah yang dekat rumahnya Pak Indra. Kalau dari Pak Indra sendiri udah pernah coba mengajukan supaya bisa ngajar di dekat rumahnya? Udah sih. Terus? Jadi kata juga tadi kan kalau kata Ibu tadi ya Bu ya, bukan karena honorer ya Pak ya. Karena di kami itu dulu saya pertama ke sana 2019 ya diangkat jadi ASN sana. Jadi pertama saya guru PPKN, dan yang kedua ada yang masuk ada P3K ya. Yang P3K sama PPKN juga, itu teman saya juga. Dan ada yang 2 guru honorer sama ijazahnya PPKN. Karena di sana menumpuk si PPKN karena kan karyawan lah di sana. Ya. Jadi menumpuk gitu kan. Jadi di sana saya itu 3 rombol ya. 3 rombol itu tidak boleh untuk 2 guru mata pelajaran PPKN. Jadi otomatis yang P3K itu nggak bisa direlokasi, otomatis saya yang relokasi. Jadi yang direlokasi itu saya mencari sekolah susah sih. Karena guru PPKN itu banyak sih di sana. Ya, Jadi oke. hampir menggeludak lah. Jadi hampir teman-teman juga di sana PPKN, karena kami juga komunitas PPKN ya, tahu lah di mana yang sekolah yang kosong, di mana sekolah yang penuh, tapi sama teman juga sama lah seperti itu. Pak Indra, apa aja sih hal yang membahayakan yang pernah dialami? Misalnya saya pernah dengar juga katanya Pak Indra pernah mati kapal, mati Ya. mesin di tengah-tengah dan ada buaya di situ. Ya itu sih mati mesin mah nggak sebelum ada buaya sih ya. Itu buaya mah kalau untuk hari-hari ini musim kemarau gini nggak ada. Kalau datangnya buaya itu ada di musim hujan, Bentar penghujan. lagi tapi kan ya. Iya, tapi itu kan ketika ada buaya itu ketika musim hujan. Musim kemarau gini nggak ada. Ya. Kemana tuh buaya kalau lagi Nggak tahu. Soalnya nggak kenal juga nih Saya bukan kebetulan. buaya kayaknya. Iya, iya. Ya, ada yang mau disampaikan nggak ke Bu Nunu? Artinya kan bukan cuma ditempatkannya di mana saja, tapi juga nasibnya Pak Indra dan juga kawan-kawan lainnya biar punya akses yang lebih Ya. bagus lagi untuk ke sekolah. Ya, yang saya harapkan dari pihak pemerintah ya Ibu ya, maaf Ibu ya. Dari kalau untuk pribadi saya juga untuk relokasi mah nggak apa-apa ya kalau nggak ada ya. Tapi yang saya harapkan untuk kebersamaan keberlangsungan kependidikan kami di sana di SMP 4 Cibitung satu atap, karena kami sangat kekurangan. Yang pertama akses internet ya Pak ya, akses internet yang nggak layak di sana karena untuk kurikulum sekarang ya Pak ya Bu ya. Jadi kurikulum sekarang itu berbasis internet, karena kita harus mengerjakan PMM itu guru-guru kalau di sana tidak jalan sih. Mau di mana cari internet kan gitu nggak ada. Jadi yang kami sangat
miris lah di sana karena jaringan internet untuk sekarang ini tidak ada di sana gitu. Jadi orang kami itu kata orang Jampang pelit. Ketika nelpon ke seseorang itu bisa, ketika ditelepon nggak bisa karena saya hilang lagi sinyalnya kan ditaruh lagi di di kaca itu HP-nya itu. Tapi kalau laptop butuh nggak sih Pak Indra? Kalau laptop butuh sih karena kami di sana nggak ada laptop, cuman laptop ada berapa biji sih di sekolah. Kayak laptop seperti ini misalnya, coba sini. Iya. Nah, oleh tepuk tangan dong, ini dari Kompas TV untuk Pak Indra dan ada satu juga buat Ali. Ali Ya, Sahar juga nanti dapat laptopnya ya. Semoga Makasih ini bisa banyak. bermanfaat. Kami hanya bisa memberikan laptop ini, Ya. tapi tentu kalau untuk Akses, akses, fasilitas, Ya. itu pasti butuh peran pemerintah yang lebih lagi ya. Alhamdulillah. Ya. ya, nanti Ali di situ diwakilkan sama Cing Abdel. Ini Ya. dipegangin aja kok, tapi dikirim ke sana ya untuk Ali nanti belajar ya. Ya, mau dibuka, mau siapa tahu takut di prank gitu. Ya, Boleh. Ya, silakan ya. Sambil dibuka Ya. dulu. Atau isinya kue enggak ya. Gitu. Bisa dibuka dulu, Iya. betul nggak nih laptop? Butuh saya bantu buka, biasanya kalau ibu-ibu tuh suka buka-buka paket, Oh, Cing. iya. Sering ada paket nih, Friska udah ibu-ibu ya? nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kelihatannya apa? Kayak masih emak-emak gitu. Sama aja. Iya. Aduh, agak susah. Ini laptopnya bukan sembarang laptop Ya, di ini. Tapi apa? nyala nih. Aduh, Biarin aja lah. ini Ya. agak susah nih. Ini kata- Masih tersegel berarti ya. Ya. Bener baru ya. Ya. Ini dari Sapa Indonesia Malam, dari Aduh, Kompas aduh. TV. Ya. Cing Bisa? Abdel bisa nggak, Cing? Sini coba pakai kuku ya. Di sini, ini kuku ya. Kuku yang digunakan untuk main gitar. Nih biasanya lebih Pak, canggih. nggak bisa kayaknya nggak usah nggak aja, bisa. nggak jadi ya Pak ya? Oh jangan Tetap ya. jadi, tetap jadi. Tetap Tetap jadi. Aduh, tetap jadi dong. Tetap jadi ya. Iya nih. Nah, alhamdulillah. Ini tarik gini, ini ditarik. Dia langsung mendengar tuh, Cing Abdel bilang nggak jadi bisa. Dibuka. Nah. Ya. Kita cicil dari styrofoamnya dulu Pak. Ya. Ya, dari styrofoamnya dan ini laptopnya. Ini mau di mana ini? Ini di bawah sini. Mau dikasih styrofoam ya, Cing Abdel. Ya. Nah, semoga bermanfaat. Ya. Dan oh iya, ada satu lagi. Ada juga. Buat Pak Indra, tadi Pak Sarmuji, Ya. Sekjen Golkar, narasumber kita sebelumnya, Ya. kan mendengar ceritanya bahwa perjuangannya ternyata harus menyeberang sungai, ada sedikit bantuan katanya nanti untuk memperbaiki kapal. Jadi bagian kecil untuk untuk memperbaiki kapal, semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih buat Sarmuji, Pak Sarmuji atas bantuannya buat kami semua di sana di SMP 4 Cibitung. Mudah-mudahan itu bermanfaat menjadi amal ibadah yang lebih baik. Amin. Laptopnya itu. Nah, ya, ini coba laptopnya bisa dari dinyalain. ini ya dari Sapa Indonesia Malam. Terima Ya. kasih. Mudah-mudahan ini bisa saya pergunakan dengan teman-teman di sana. Iya. Amin. Ali Sahar. Ali. Iya. Ali, ini Iya, Pak. Iya, Pak. dapat laptop juga dari Sapa Indonesia Malam. Ada yang mau disampaikan Ali? Ya, buat Sapa Indonesia, saya berterima kasih. Saking tidak bisa berkata-kata ya Ali ya, seneng Iya. banget ya Ali ya. Iya, ya bisa senang sekali. Wei. Apa Ali mau cashnya aja saya yang bayarin nih? Boleh tahu. Nanti dikirim ya Ali ya. Nanti dikirim ke tempatnya Ali. Iya nanti dikirim. Iya. Nah, Ya. Bu Nunu, kami menitipkan harapan semoga ini kan tugasnya lintas kementerian, lintas pemerintah daerah juga. Tolong sampaikan ya Bu Nunu ya, agar Pak Indra, Ali dan kawan-kawan lainnya bisa punya akses yang lebih baik, fasilitas lebih baik untuk menjangkau pendidikan ya Bu. Iya, jadi sebenarnya saya mau nambahkan sedikit untuk Pak Indra ya, selamat sudah dapat laptop. Tapi sebenarnya kami tahu bahwa ada seratusan lebih satuan pendidikan yang tidak ada akses internet. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita sudah meluncurkan namanya awan penggerak Mbak Oke, Rizka. baik. Ya. Dan Abdel, awan penggerak itu semacam sistem yang bisa, Ya. kalau tadi Pak Indra bilang nggak bisa menggunakan PMM, sebenarnya ada awan penggerak yang bisa digunakan untuk belajar secara offline. Baik. Namun tidak bisa langsung, memerlukan waktu beberapa saat agar bisa
update di PMM. Dan itu baik. kebetulan Bitung Sukabumi itu wilayah kerjanya BPGP Jawa Barat. Jadi kami ada UPT sana yang sudah mensosialisasikan penggunaan Nah, awan nanti dibantu penggerak. ya Bu ya, nanti dibantu oleh ke Pak Indra dan kawan-kawan lainnya. Sekali lagi terima kasih Bu Nunu, terima kasih Ali. terima kasih, Terima Bu kasih Nunu. Pak Indra Ya, sudah jauh-jauh sama-sama. datang ke sini. Terima Ya. kasih banyak. Pak Indra terima kasih ya. Ya, Ya, sama-sama. laptop baru. Ah, ya. Tapi ini ada